Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya. Minggu ini kita akan membahas terkait stereotypes atau stereotip dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya kita review dulu. Pertemuan minggu lalu kita membahas terkait 7 tipe dari kebudayaan. Yaitu ada kebudayaan korporasi, kebudayaan profesional, kebudayaan berdasarkan gender, kebudayaan berdasarkan umur, kebudayaan berdasarkan agama, kebudayaan berdasarkan regional, dan kelas culture berdasarkan kelas. Lalu kita juga minggu lalu melihat dan memperdalami tentang 7 elemen dari universal culture. Terus kita melihat juga 7 pattern of behavior atau pola dari sebuah kebiasaan di sebuah masyarakat seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan terkait stereotypes. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada minggu ini. Yang pertama adalah makna, arti dari stereotip itu apa. Terus kedua adalah jenis-jenis dari stereotype. Lalu yang ketiga adalah impact positif dan negatif dari stereotypes itu apa sih dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang terakhir, bagaimana sih menanggapi stereotip atau bagaimana sih menyesuaikan diri dengan stereotip. Oke. Minggu lalu saya sudah memberikan sebuah pengantar video dari Nice Daily tentang bagaimana gambaran terkait stereotip itu. Di video ini kita melihat bahwa Nash, seorang Arab yang berada di Yerusalem waktu itu, dia bertemu sama dua paham yang berbeda, dua stereotip yang berbeda untuk melihat seorang Arab di Yerusalem. Satu sisi, ada orang yang melihat seorang Arab itu pasti orang yang pembunuh, orang yang kasar, orang yang tidak berpendidikan, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, dengan warga yang sama, dia bisa melihat hal yang berbeda. Ternyata orang Arab itu juga fun, smart, terus dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu stereotypes, tapi dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu sisi orang melihat Arab itu sebagai hal yang orang Arab sebagai orang menakutkan, teroris, tidak berpendidikan dan lain. Tapi di sisi lain, adanya keterbukaan informasi dan yang lebih jelas dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas, stereotypes. Karena apabila salah kita mengartikan tentang stereotypes, dampaknya bisa lumayan cukup parah di masyarakat, bisa menimbulkan konflik dan lain-lain. Oke, yang pertama, meaning, artinya apa sih stereotypes itu? Ya, stereotip itu adalah pengeneralisasian atau ya mengeneralkan sebuah kelompok masyarakat berdasarkan kehidupan masa lalunya, dan itu berlangsung secara turun-temurun dan sudah mengakar. Seperti misalnya stereotip di kebudayaan lokal kita adalah kita selalu sering beranggapan bahwa orang Jawa tuh orangnya halus, lelet, terus hati-hati. Nah, itu stereotypes. Jadi hal-hal yang tergeneralisasikan dari yang ada di masa lalu orang-orang tua kita itu tangkap tentang persepsi orang Jawa, diturunkan sampai terus-menerus, dan itu menjadi hal yang general, menjadi sebuah stereotypes. Lalu stereotip juga sebuah fixed idea atau gambaran dari kelompok masyarakat atau dari individu tertentu itu terkait dengan segala sisi kehidupannya. Tapi kadang-kadang stereotip ini tidak tepat 100% dengan apa yang orang gambarkan terhadap seseorang. Ya, cultural stereotypes mean applying both evidence and our existing belief. Jadi memperlihatkan hal yang nyata yang ada di satu masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan terkait masyarakat itu sebagai sebuah kelompok masyarakat. Itu dipadu-padankan dan menjadi sebuah stereotip. Terus di dalam KBBI, stereotip itu adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka, di garis bawahi, prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Jadi
stereotip itu ya berdasarkan subjektivitas dari satu orang melihat kelompok masyarakat lainnya. Kalau untuk hal individual, jadi stereotip dipandang secara individual itu disebut idiosyncratic. Nah, stereotip ini juga sifatnya social and collective. Jadi dia disebarkan ke masyarakat, ke kelompok masyarakat secara lewat suatu tindakan sosial dan sifatnya lebih kolektif atau dengan berbagai orang. Lalu ada 3 level human uniqueness. Ini yang apa ya, yang menjadi salah satu gambaran bagaimana kita memandang seseorang atau bagaimana kita memandang sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang paling pertama itu adalah human nature. Ini yang kelompok paling besar, yang paling general. Jadi human nature itu memang sifat dasar manusia, seperti misalnya manusia itu pasti akan makan, pasti akan tidur, pasti akan berkembang biak dan lain-lain. Nah, lalu dipersempit lagi dari human nature itu menjadi culture atau budaya. Nah, kalau di culture ini seperti memang tadi di human nature adalah manusia akan makan. Dalam culture itu akan dibahas terkait makannya seperti apa sih apabila di grup ini atau di kelompok masyarakat ini. Cara memasaknya bagaimana sih? Berbedakah dengan dengan kelompok yang lainnya? Itu yang membedakan. Nah, lalu secara personal itu lebih sempit lagi. Oh, orang ini makannya ternyata seperti itu. Itu lebih individu. Jadi lebih sempit dari 3 level keunikan manusia ini. Nah, lalu ada 4 karakteristik utama dari stereotypes. Yang pertama adalah stereotypes itu membuat kesimpulan yang general. Jadi memandang satu kelompok masyarakat dan kita menarik kesimpulan dari kelompok masyarakat itu secara general, secara sangat umum. Seperti tadi saya bilang, contohkan. Orang Jawa tuh halus, lembut, lelet. Orang Batak itu secara stereotip di kita orangnya straight to the point, blak-blakan, terus keras. Nah, itu stereotip secara umum, jadi ditarik secara umum. Lalu yang kedua adalah stereotip itu juga dipakai untuk meminimalisir uncertainty atau ketidakpastian. Misalnya kita mau mencoba mengetahui karakter seseorang. Kita tahu dia dari Batak asalnya atau dia dari Jawa asalnya. Nah, untuk meminimalkan ketidakpastian orang ini seperti apa sifat dan karakternya, nah kita menggunakan stereotip itu. Semakin bisa dipersempit. Oh, kemungkinan besar orang ini nih akan straight to the point nih kalau dia orang Batak. Kemungkinan besar orang ini akan blak-blakan kalau ngomong kalau dia orang Batak misalnya. Atau kemungkinan besar orang ini akan bertele-tele kalau ngomong kalau dia misalnya orang Jawa. Nah, stereotip itu membuka kemungkinan-kemungkinan agar kita bisa melihat lebih sempit lagi. Terus stereotip juga dipandang hal yang rigid atau yang kaku, namun itu berubah sepanjang kehidupan manusia. Jadi berdasarkan pengalaman dia akan terus berubah. Terus stereotip juga mengandung hal yang positif dan negatif. Lalu jenis-jenis dari stereotip. Nah, ada 4 jenis dari stereotip, yaitu nationality stereotypes, racial stereotypes, political stereotypes, dan gender stereotypes. Terkait dengan nationality, mungkin ini stereotip yang digambarkan berdasarkan negara. Misalnya saat kita melihat orang Jepang, kita akan melihat orang Jepang stereotipnya adalah orang yang gila kerja, terus orang cowok-cowoknya bertubuh pendek, terus dan lain-lain. Lalu misalnya kita lihat orang Afrika secara stereotip dia akan dilihat pekerja keras. Nah, lalu kita melihat orang Cina itu tidak menghormati hukum, berbicara keras-keras dimanapun kapanpun. Itu stereotip berdasarkan negara. Indonesia bagaimana? Indonesia itu ramah, tapi dia penganut jam karet, munafik dan paranoid. Nah, ini secara global ya. Jadi stereotip berdasarkan negara. Lalu yang kedua adalah stereotip berdasarkan rasial. Ini berdasarkan ras atau ras manusia. Mongoloid, Negroid, Austronesia, dan lain-lain. Nah, contohnya, kalau kita melihat stereotip berdasarkan ras adalah ras
Cina, orang-orang dengan ras Cina itu secara stereotip di Indonesia, orang Cina di Indonesia tuh sangat banyak yang kental stereotip terkait orang Cina. Misalnya orang Cina, orang Tionghoa hidup lebih mudah dibandingkan orang Indonesia. Lalu di sini dari persentase yang dipaparkan oleh Tirto, misalnya eh, kita menganggap orang Tionghoa tuh memiliki bakat yang alami untuk sukses dan menghasilkan uang. Nah, terus kita menganggap stereotipnya adalah orang Tionghoa itu cenderung lebih kaya daripada pribumi. Nah, itu stereotip-stereotip terkait ras. Lalu political stereotip. Nah, kita melihat seseorang atau kelompok masyarakat itu berdasarkan pilihan politiknya. Seperti misalnya contohnya, kita akan menganggap secara umum orang-orang PDIP itu adalah orang-orang yang nasionalis berdasarkan partainya. Atau kita melihat orang-orang yang partainya dari partai PKS, dia orang-orang yang agamis sekali, orang-orang yang sangat beragama, sangat alim, dan lain-lain. Nah, kita melihat stereotip berdasarkan pilihan politik. Lalu selanjutnya adalah stereotypes by gender atau berdasarkan preferensi seksual. Nah, ini sebagai contoh. Yang kanan ini adalah contoh-contoh stereotip yang dilihat kalau laki-laki tuh biasanya seperti apa sih gitu, atau perempuan tuh biasanya seperti apa sih. Misalnya perempuan tuh pasti emosional, gosip, terus kalau pekerjaan masih arahnya menjadi seorang guru, terus memasak dengan cenderung dengan dekat dengan memasak, terus perawat, belanja, cleaning, insecure, terus membesarkan anak. Nah, sedangkan yang laki-laki berkebalikannya, powerful, terus malas, kasar, action figures, cars. Nah, itu jenis pembagian stereotip berdasarkan gender. Misalnya seperti ini contoh juga di sebelah kiri. Kita membedakan, melihat seakan-akan sebagian besar laki-laki, jika mereka ingin packing barang bawaan, itu jauh lebih simpel daripada perempuan. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana sih stereotip itu disebarkan? Ada 3 karakter utama dalam penyebaran stereotip. Itu berdasarkan, pertama adalah interaksi antar individu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan pendidikan. Yang terakhir, mass media atau sosial media. Lalu chapter selanjutnya, positive and negative impact from stereotypes. Oke, untuk positive impacts-nya adalah yang pertama, stereotypes itu sebenarnya bisa memberikan informasi tentang seseorang atau tentang suatu keadaan lebih cepat. Jadi orang bisa melihat atau mempersiapkan dirinya apabila ingin bertemu suatu kebudayaan atau bertemu suatu kelompok masyarakat dari suku bangsa tertentu dengan melihat stereotypes. Lalu untuk mengorganize juga pengalaman-pengalaman masa lalu dari seorang masyarakat. Jadi kita bisa memandang orang ini, orang Batak misalnya, biasanya akan seperti ini. Oh, karena waktu itu secara pengalaman dilihat dari sejarah-sejarah, orang Batak itu seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi kita bisa mengantisipasi apabila bagaimana cara bersikap kita dengan orang lain. Terus, ya, kita juga bisa lebih memahami perbedaan-perbedaan antar individu ataupun antar kelompok masyarakat. Dan terakhir, kita bisa melihat prediksi. Nah, ini yang tadi saya bilang. Sebenarnya kita bisa melihat prediksi apabila kita akan berhubungan dengan orang lain. Kita bisa memprediksi orang ini bersikap seperti apa. Kita bisa memprediksi bagaimana cara bersikap dengan orang ini apabila berangkat dari kebudayaan yang berbeda. Lalu ada hal positifnya, ada hal positif, dan ini adalah ini adalah hal negatif impact harusnya di sini ya. Negatif impact itu adalah yang pertama, kita terlalu mudah mengeneralkan seseorang. Jadi kita terlalu dengan stereotip itu terlalu gampang menilai seseorang lewat generalisasinya. Jadi misalnya ada orang datang dari Padang, dengan stereotip negatif dari orang-orang Padang adalah orang-orang Padang pelit misalnya. Jadi setiap ada orang Padang, kita langsung bersikap seakan-akan orang ini pelit, padahal tidak semua orang Padang pelit. Orang pelit ada di segala suku dan ras juga.
Itu. Nah, lalu eh, stereotip ini bisa menjadi alat untuk apa? Penyaluran informasi atau penyaluran informasi terkait paham yang general terhadap suatu suku bangsa, terhadap suatu kelompok masyarakat yang negatif dan diturunkan terus-menerus. Jadi tetap diproduksi terus. Jadi seperti contohnya, seperti balik lagi kita ke contoh orang Padang tadi, stereotip negatif dari orang Padang misalnya. Dari zaman ayah kita, kakek kita, sampai nanti kita dan sampai anak-anak kita, kalau kita meladeni stereotip negatif ini dan kita sampaikan terus, itu akan terus terproduksi dan anak-anak kita akan tetap menganggap orang-orang Padang adalah orang-orang yang pelit. Padahal tidak seperti itu dan tidak semua orang Padang pelit juga gitu. Seperti itu. Lalu ya, stereotip juga bisa menjadi hal yang paling paling berperan besar dalam penyebaran disinformasi atau informasi yang salah. Terus yang terakhir adalah stereotip juga bisa menjadi pintu gerbang dari hal-hal yang sifatnya racism, sexism, atau segala hal yang sifatnya kefanatikan yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih kita menanggapi stereotypes itu? Lagi-lagi ada 4 poin yang harus kita lihat bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita atau kita bisa eh, meladeni stereotip ini sehingga tidak menjadi hal yang buruk bagi kita ataupun orang-orang sekitar kita. Yang pertama adalah trying to know the other side. Jadi, apabila kita melihat satu stereotip terhadap satu masyarakat, selalulah berusaha untuk melihat dari sisi sebaliknya. Apakah pasti orang Jawa itu pasti orang yang kalem, orang yang lemah lembut, orang yang hati-hati, orang yang santun. Tapi tetap juga harus dilihat dari sudut pandang sebaliknya. Ada kemungkinan orang Jawa itu juga kebalikan dari hal yang tadi. Lalu kita juga harus bijak terhadap stereotip. Jadi jangan apabila sudah stereotip orang Cina misalnya dilihat, orang Tionghoa itu dilihat sebagai orang yang eh, licik misalnya. Lalu kita dengan semena-mena melihat setiap orang Cina kita anggap sebagai orang yang licik dan dengan tidak bijak kita memperlakukan mereka orang-orang Tionghoa itu bahwa seakan-akan mereka orang yang bersalah, padahal kita tidak tahu secara aslinya bagaimana. Lalu be fair atau bersikap adil, apapun kondisinya tetap harus bersikap adil terhadap satu masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Dan terakhir adalah apabila kita menemukan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan itu berasal dari stereotip dan memang sudah melewati batas kewajaran dan melanggar hukum, ya sudah sepatutnya kita harus melaporkan, harus melaporkan apa yang kejadian sehingga hal-hal seperti itu dapat tertanggulangi. Ya, ini ada satu quote terkait stereotype. The less we know about the other, the more we hang on stereotypes. Jadi semakin sedikit kita tahu tentang seseorang, maka semakin kita bergantung terhadap stereotip. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya di sini, maka cari tahulah lebih dalam terhadap orang tersebut sehingga kita bisa meminimalkan ketergantungan kita terhadap stereotip. Oke, kira-kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita ngebahas terkait stereotip mulai dari maknanya, tipe-tipe stereotip, terus impact positif dan negatif, sebagaimana stereotip itu tersebar ke masyarakat, antar keturunan juga, dan lalu bagaimana kita bersikap terhadap stereotip. Kira-kira segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.